Halo semua, Lause hari ini akan menjelaskan mengenai pemrograman berbasis web ya. Nah, pemrograman berbasis web ini mungkin lebih kamu kenal dengan istilah membuat website. Oke, jadi secara teknisnya ya, nah ada 3 bahasa, sebenarnya ada banyak. Hanya saja 3 bahasa inilah yang menjadi komponen utama dalam pembuatan sebuah website. Yaitu di sini ada HTML, yang kedua itu CSS, nah yang ketiga itu PHP. Ada satu lagi sih namanya JavaScript. Tapi lo sekira JavaScript ini optional, artinya tanpa JavaScript pun dengan 3 bahasa ini adalah syarat paling minimalnya untuk membuat sebuah website. Nah, mari kita simak penjelasan yang berikutnya. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai ya, kamu perlu kenal dulu apa sih perbedaan HTML, CSS dengan PHP itu. HTML ya, tiga-tiganya ini merupakan coding ya. Coding di sini berarti kode pemrograman. Jadi semuanya itu menggunakan pengetikan kode. Nah, bedanya adalah begini. HTML ini kodenya itu nanti berfungsi untuk memunculkan objek yang kita butuhkan dalam sebuah website. Contohnya apa, Pak? Nah, dalam sebuah website itu mungkin aja kita memerlukan sebuah tabel. Nah, jadi di sini untuk memunculkan tabel tersebut, maka kamu menggunakan kode HTML. Nah, atau mungkin kamu perlu objek lain, misalnya sebuah gambar, ya, atau teks berjalan. Nah, atau mungkin sebuah video ya. Nah, hanya saja di dalam HTML, objek-objek yang tadinya sudah dimunculkan, itu desainnya biasa-biasa aja, ala kadarnya. Jadi ya bisa saya bilang desainnya ini biasa lah ya, jelek begitu. Nggak terlalu menarik. Ya mungkin tabelnya itu berbentuk kotak-kotak dan semacamnya. Nah, atau mungkin kalau gambar, nah gambarnya itu tidak bisa kita tambahkan bingkai yang terlalu bagus, paling hanya bingkai garis begitu. Nah, ini di HTML ya. Nah, jadi HTML ini untuk memunculkan objek-objek. Nah, berikutnya adalah CSS. Nah, CSS ini juga coding. Hanya saja codingnya di sini untuk mengatur yang namanya desain. Nah, desain dari siapa? Tentu saja desain dari objek-objek yang sudah dimunculkan dengan kode HTML tadi. Jadi misalnya kamu sudah munculkan sebuah persegi panjang, atau kita bilang saja misalnya gambar ya. Nah, kemudian gambar ini kamu mau atur lebarnya itu bagaimana, panjangnya itu bagaimana. Mungkin juga kita bisa atur yang namanya opacity. Ya, yang opacity mungkin istilahnya sudah ada yang kenal ya, atau transparansi lah. Nah, transparansinya ya. Jadi opacity itu transparan. Nah, bisa juga untuk mengatur yang lain-lain. Tipe fontnya, ya, ukuran tulisannya, nah warna latarnya. Nah, mungkin sebagai perbandingan untuk kamu biar kamu lebih jelas ya. Tadi di HTML itu Lause ada bilang kita juga bisa mengatur desain, hanya saja desainnya itu ala kadarnya. Nah, terus di CSS ini juga bisa mengatur desain, tapi desainnya itu yang lebih detail. Perbedaannya contoh begini. Kita singgung misalnya ukuran tulisannya, font size. Di HTML kita juga bisa mengatur yang namanya ukuran tulisan, hanya saja ada batasannya. Hanya dari ukuran 2 sampai dengan ukuran 7. Sementara di CSS kita bisa mengatur bervariasi sekali, ukurannya itu banyak sekali. Nah, dan bahkan mungkin tidak berbatas, tergantung ukuran dari resolusi website kita. Ya tentunya jangan terlalu besar banget, jangan terlalu kecil ya. Ya, artinya ada banyak macam pilihan. Nah, ini di CSS ya. Nah, jadi di CSS ini benar-benar kodenya itu hanya untuk mengatur yang namanya desain dari website. Oke. Nah, lalu PHP. Ya, untuk kita yang masih muda-muda ya, mungkin PHP ini bukan istilah yang asing,
tapi bukan berarti pengertiannya sama dengan yang kamu pikirkan ya. Nah, PHP di sini bukan pemberi harapan palsu, tapi dia ini lebih ke kode ya, coding juga. Nah, cuman kodenya ini lebih untuk membuat yang namanya proses supaya objek-objek yang sudah kita munculkan dan yang sudah kita desain itu punya fungsi. Jadi contoh misalnya gambar yang kita bilang tadi. Nah, mungkin gambarnya itu bisa kita klik dan memproses sesuatu, misalnya dicetakkah atau mungkin untuk dikirimkan ya. Nah, fungsinya apa itu tergantung dari kita bagaimana mendesain kode PHP-nya tersebut. Nah, atau mungkin saja saya singgung misalnya sebuah tombol ya. Nah, tombol di sini ketika diklik mungkin dia bisa memproses perintah. Perintah apa? Apakah menghapus, apakah mengupdate ya, mengregister, lupa password dan semacamnya. Sehingga dengan adanya 3 bahasa ini, kombinasi dari yang ketiga ini, maka kamu sudah bisa membuat sebuah website yang bisa berfungsi. Jadi ada proses kerjanya, ada input, proses dan juga ada outputnya. Nah, inilah perbedaan dari ketiga bahasa tersebut. Oke. Nah, untuk tingkatan kamu sekarang, Lause kira ini nggak sekaligus tiga-tiga ini kita bahas dalam 1 tahun ini, karena masing-masing dari kode ini punya artinya terlalu banyak kalau dibuat dalam 1 tahun, sehingga nantinya kamu belajarnya jadi sedikit-sedikit, HTML-nya belajar sedikit, CSS-nya sedikit, PHP-nya sedikit, terakhirnya jadi kurang maksimal. Nah, jadi di tingkatan kamu sekarang, Lause mungkin hanya akan membahas mengenai HTML saja. Ya. Nah, jadi selama setahun ke depan ini, mungkin kamu akan belajar mengenai yang namanya HTML. Oke, kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Nah, di sini tadi kamu udah ngerti ya mengenai HTML, CSS, dan juga PHP. Nah, di sini Lause akan mengilustrasikan supaya kamu mungkin bisa lebih ngerti. Nah, Lause pakai contoh sebuah robot nih. Nah, kita munculkan ya. Nah, dengan kode HTML, kita bilang aja website kita itu sekarang adalah sebuah robot ya. Nah, untuk membuat sebuah robot, tentu saja mungkin kamu perlu objek-objeknya. Untuk menyusun kaki, untuk menyusun kepalanya, untuk menyusun tangan ya. Nah, setelah objek-objek ini muncul, ya begini aja. Objeknya ini hanya bisa dilihat. Nah, robotnya hanya bisa kamu nikmati, kamu lihat saja. Tapi ini desainnya masih jelek, artinya sengaja di sini Lause buat hitam putih, artinya ala kadarnya ya. Nah, kemudian setelah HTML ini kita gabungkan dengan CSS, maka robot kamu sekarang ini sudah punya desain, sudah lebih bagus, sudah lebih menarik. Antenanya sudah dipanjangin, tangannya mungkin sudah kita panjangkan ya. Yang tadinya persegi sekarang kita sudah bisa buat jadi lebih melengkung sedikit ya, buat jadi bulat, nah, dan bermacam-macam. Oke. Tapi sampai di sini pun robot kamu atau website kamu lagi-lagi hanya bisa dilihat saja. Kita belum bisa memproses apapun. Robotnya hanya diam doang, ya. Nah, sampai di sini antara HTML dengan CSS kalau di website ya. Nah, biasanya ini untuk membuat yang namanya company profile. Jadi mungkin kamu pernah menjumpai sebuah website di mana kamu itu hanya membaca doang. Contoh mungkin riwayat dari perusahaan. Nah, sehingga kita hanya membaca di situ. Tapi nggak bisa memproses apapun di dalam website ini. Tapi ini jarang sekali ditemuin ya. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Nah, mereka memerlukan website sederhana. Nah, cukup HTML dan CSS, kamu udah bisa membuat website tersebut yang diinginkan perusahaan ini. Nah, akan tetapi lebih baik lagi kalau websitenya itu bisa kita gabungkan dengan yang namanya PHP. Jadi setelah ada HTML, ada CSS, ada PHP, maka sekarang robotmu ini bisa memproses sebuah input dari user. Kita mau suruh dia bergerak, dia sudah bisa bergerak. Ya, nah kalau di website itu berarti kalau kita mau menghapus data, kita sudah bisa menghapus data. Kita mau lakukan update password, kita udah bisa mengupdate password ke database. Nah,
inilah kombinasi atau gabungan kalau 3 kode yang Lause sebutkan ini sudah kamu kuasai. Kamu bisa membuat sebuah website yang berfungsi maksimal. Oke. Nah, tapi kembali lagi sesuai yang Lause bilang ya, karena di tingkatan kamu sekarang kita hanya membahas mengenai HTML. Nah, maka inilah yang menjadi fokus utama kita untuk setahun ke depan. Nah, apa yang harus kamu sediakan untuk belajar HTML ini? Gak banyak, hanya 2. Ada text editor dan ada juga yang namanya browser. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Text editor ini berfungsi untuk mengetik kode-kode yang tadinya Lause tadi udah singgung, HTML itu isinya coding ya. Nah, jadinya ini nanti ini harus kamu ketik-ketik semua. Jadi nggak ada seperti di Microsoft Word kita pilih-pilih menu, kita mau gambar table tinggal di drag begitu, enggak. Tapi ini semua menggunakan coding. Nah, tentunya coding ini kan diketik ya. Nah, berarti kamu membutuhkan yang namanya text editor untuk mengedit teks, untuk mengetik teks. Nah, apa aplikasi yang bisa kita pakai? Ada banyak. Ada Notepad ya, ada Sublime Text. Sublime Text ini juga bisa dipakai di MacBook ya. Microsoft Word juga bisa untuk mengetik HTML. Macromedia Dreamweaver ya, Notepad++. Nah, ini untuk text editor. Ini yang untuk bagian mengetik kode. Lalu kalau untuk browser, nah browser ini berarti untuk mengakses ya, melihat hasil dari kode yang sudah kamu ketik. Jadi nanti kita kerjanya ini pakai 2 aplikasi. Setelah kodenya diketik, kan kita save nih. Berarti dari text editor ya, dari sisi text editor, setelah kodenya kita ketik, kita kan save filenya itu jadi HTML. Nah, file yang di save ini nanti dibuka ke browser untuk melihat hasilnya. Dan kalau hasilnya ada yang salah, misalnya kurang bagus, maka kamu kembali lagi ke text editor untuk mengedit kodenya. Nah, setelah diedit, sudah pasti wajib di-save kan? Nah, setelah di-save, kita akan kembali lagi ke browser untuk melihat hasil. Jadi kita akan melakukan itu terus-menerus ya. Mengedit di teks, lalu melihat hasil di browser. Nah, jadi kita seperti itu cara kerjanya. Nah, Pak, ini kan ada banyak. Text editor ada banyak pilihan. Browser ada banyak pilihan. Apakah ini semua harus kita sediakan? Enggak. Tentunya kamu pilih yang paling bagus, paling nyaman buat kamu ya. Nah, kalau memang kamu merasa keberatan untuk menginstall lagi, nah, boleh kamu berdayakan aplikasi yang sudah ada. Tapi, di sini Lause menyarankan. Nah, Lause munculkan nih. Ada yang Lause rekomendasi. Untuk text editor, Lause menyarankan kamu pakai Notepad++. Sedangkan untuk browser, Lause sarankan kamu pakai Google Chrome. Karena 2 aplikasi ini di sisi text editor, Notepad++ ini yang paling ringan softwarenya dan enak banget ya. Nyusun kodenya praktis dan lihatnya ini nanti nggak ribet, nyaman karena Lause sudah sering pakai ya. Sedangkan di sisi browser, Google Chrome menjadi pilihan yang tepat karena Google Chrome ini yang paling update ya, browsernya ini yang paling up to date dan juga Lause kira hampir di semua laptop itu sudah ada ya. Jadi usahakan ya, kalau yang mau ikuti rekomendasi Lause boleh, kalau yang mau pakai yang lain juga ya nggak masalah. Pak, mungkin ada yang nanya nih, untuk Notepad++, apakah ini harus di-download, di-install begitu? Iya, karena Notepad++ ini nggak ada di laptop bawaan, jadi ini harus kamu download sendiri lalu kamu install. Nanti di deskripsi video ini Lause akan cantumkan link untuk mendownload Notepad++ dan untuk mendownload Google Chrome. Cuman perlu internet ya. Nah, nanti kamu bisa cek di deskripsi video. Kita next. Nah, tadi Lause ada singgung mengenai kode-kode. Nah, nantinya kode HTML itu kurang lebih seperti ini, tapi pasti lebih banyak ya. Nggak hanya seperti ini doang. Ini yang Lause munculkan, ini adalah struktur dasar. Artinya, setiap kali kamu mau buat HTML, kode-kode ini wajib ada ya. Nah, jadi mungkin saat ini Lause belum jelasin dulu fungsi-fungsinya itu untuk apa aja ya, cara ngetiknya gimana kok bisa keluar masuk seperti ini. Dan ini kode yang Lause buka dengan Notepad++.
Jadi kurang lebih di Notepad++ nanti kayak yang kamu lihat juga kurang lebih seperti ini. Nah, nantinya setelah kamu mulai kerjain, otomatis ini kodenya bakalan banyak banget ya. Nah, jadi usahakan jangan kelewat satu pertemuan pun, atau nanti kamu bisa jadi kelabakan untuk mengikuti lagi. Nah, karena kita belajar pemrograman, usahakan kamu bisa ikuti setiap sesi. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, tugas-tugas yang akan kita kerjakan selama setahun ke depan ini ya. Nantinya kita akan belajar tentang marquee. Marquee ini adalah membuat objek bergerak. Apakah dia tulisan, apakah dia gambar. Nah, mungkin kamu udah sering jumpai ya di sebuah website, mereka buat promo-promo itu dengan cara seperti ini. Nah, ini nanti akan kita coba. Oke, kita lihat lagi tugas berikutnya. Kita akan belajar mengenai link ya. Kita akan belajar mengenai link, di mana di sini kita bisa berpindah-pindah halaman. Nah, seperti layaknya website biasanya lah ya, karena website itu nggak mungkin hanya satu halaman, dia kan pasti berpindah-pindah page ke page. Nah, kurang lebih ini yang nanti akan kita pelajari ya, membuat link. Lalu ada tugas untuk membuat yang namanya tabel. Nah, mulai dari tabel yang sederhana seperti ini, kemudian membuat tabel warna ya, dan semakin rumit lah, artinya dari setiap pertemuan ya kita akan tambahkan kerumitannya ya, mendesain sebuah raport ya, gimana kalau misalnya ada beberapa sel yang digabungin jadi satu. Nah, dan di tugas tabel ini mungkin terakhirnya itu adalah kita akan membuat sebuah papan catur, karena papan catur ya warnanya selang-seling begitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Lalu kita juga akan mendesain formulir. Nah, ini yang paling sering dalam sebuah website nih. Apakah melakukan pendaftaran user ya, meregister. Nah, ini juga register. Ini kalau nggak salah ini Lawson meniru yang ada di yahoo.com. Jadi kalau di Yahoo itu kita mau sign up, bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Dan juga gimana kalau misalnya kita mau membuat formulir pemesanan pizza ya, tapi di sini ya Pizza Hut online. Kita akan coba buat seperti ini juga. Nah, dan juga terakhirnya, jadi ini hasil gabungan dari yang lo bilang tadi ya, antara link, kemudian mungkin formulir. Jadi di sini kita akan mendesain sebuah online shop, di mana kita bisa memilih objek-objek ya. Nah, kemudian setelah objeknya itu nanti kita pilih, kita bisa proses checkout ke pembayaran. Nah, oke, kita bisa proses ya, seperti ini dia. Tapi ini hanya HTML ya, belum ada CSS dan PHP. Jadi yang kamu lihat sekarang ini sebenarnya ini belum benar-benar diproses, tapi lebih ke hanya berpindah halaman saja ya. Cuman di sini lo usah buat tugas seperti ini supaya kamu ngerti konsep kerja dari website itu kurang lebih seperti ini nanti. Nah, oke. Ya, selesai. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari Lause untuk hari ini. Kalau kamu mungkin ada pertanyaan, mungkin boleh ditanyakan langsung ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Jangan lupa cek deskripsi video untuk mendownload aplikasi yang dibutuhkan. Oke, see you.